Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Broker Karolina Cikata Bolon. Saya Davina Widaswati. Saya Sylvia Arianti. Saya Delvina Clara. Dan saya Vivi Trianasari. Kami akan mewawancari beberapa narasumber mengenai etika. Enjoy! Baik, selamat siang Bapak. Sekarang saya sedang bersama siapa? Pak Beni. Selamat siang, di sini dengan Ibu siapa? Bu Sri Rahayu. Selamat pagi Kak, boleh izin perkenalkan diri? Kenalin, nama aku Caca Agatha. Dengan siapa di sini? Nama saya Erin. Halo, sekarang aku lagi bareng Aulia. Dengan siapa di sini? Kakak namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Olin. Sebelumnya nama Bapak siapa? Johan Setiawan. Menurut aku, etika itu cara kita berperilaku di sekitar seseorang yang mencerminkan diri kita gitu. Etika itu lebih ke arah perilaku, kesopanan, cara berbicara seseorang yang menunjukkan kalau dia menghargai orang lain. Adalah tata cara berperilaku baik di masyarakat. Etika itu sopan santun kepada orang tua, kepada guru, sama orang yang lebih tua. Contoh hal kecilnya aja dari kita makan ya. Kalau di Indonesia sendiri, kita tuh makan harus menggunakan tangan kanan dan nggak boleh ngecap. Terus dalam hal berbicara, ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua dan ketika dengan teman sebaya itu pasti berbeda. Ketika kita berbicara dengan dosen dalam ngechat gitu ya, pasti kita harus menggunakan kata-kata yang formal, yang sopan dan dengan di waktu yang tepat gitu. Yang paling simpel itu bilang terima kasih, terus menyapa saat bertemu keluarga, teman, dan kerabat, dan yang terakhir minta maaf kalau berbuat salah dan bilang permisi. Ya, itu mungkin dalam berpakaian mungkin lebih rapi, kalau lewat ada orang tua bisa menyapa. Etika berprofesi seperti kode etik, etika kepercayaan, menjaga kepercayaan klien. Mungkin kalau berpakaian lebih yang rapi lagi, lebih sopan kepada orang tua. Yang terpenting adalah menjaga kepercayaan yang diberikan kepada orang, dari orang kepada kita. Itu ada etika yang pertama. Sebenarnya setiap orang tuh pasti udah belajar ya mengenai etika yang baik itu dari orang tua, dari sekolah dulunya gitu ya. Tapi kalau untuk mendorong, pertama kita harus tahu gitu lingkungan yang baik itu, karena lingkungan itu tuh mempengaruhi sikap seseorang juga. Terus mungkin dengan media sosial ya, karena media sosial saat ini nih sangat berpengaruh bagi generasi muda. Contohnya tuh kita dapat menyebarkan mengenai etika yang baik kepada orang gitu. Sebetulnya awalnya itu pendidikan dalam keluarga. Jadi orang tua memberi contoh yang baik kepada anak. Bukan anak saja yang menghargai orang tua, tapi orang tua juga harus menghargai anak-anak. Jadi timbal balik. Jadi orang tua sopan kepada anak, anak juga sopan kepada orang tua. Kemudian yang kedua, pendidikan di sekolah ya, di kampus. Ya yang lebih tua harus memberi contoh dulu kepada yang lebih muda, sehingga mereka akhirnya melihat dari contoh itu, akhirnya mereka juga berperilaku seperti orang-orang tua gitu. Setelah melakukan wawancara, kami dapat menyimpulkan bahwa dari kebanyakan narasumber mengaitkan etika itu dengan sopan santun. Jadi etika itu sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat membantu dalam bertindak, berperilaku dengan baik, dan bertanggung jawab. Kita dapat mendorong generasi muda untuk lebih peduli dengan etika dengan memberikan pendidikan terkait etika, menjadi contoh yang baik, membuat norma dan aturan yang jelas, kemudian memberikan apresiasi terhadap perilaku yang beretika, dan mengajak generasi muda untuk diskusi dalam etika. Sekian dan terima kasih telah menonton video project kita tentang pentingnya etika.